Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, mari kita bahas tentang korupsi ya, yang secara lebih mendalam sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, korupsi itu termasuk dosa besar. Oke. Nah, jadi berdasarkan Az-Zawajir an Iktirafil Kabair jilid 2 halaman 291, korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk gulul. Jadi perbuatan ini jelas merugikan dan menzalimi khalayak ramai sehingga Al-Haytami mengategorikan korupsi ke dalam dosa besar. Dosa besar ya guys. Oke, lanjut. Nah, kenapa termasuk dosa besar? Karena merupakan khianat terhadap amanah ya. Bahkan khianat terhadap amanah ini disamakan dengan khianat kepada Allah dan Rasulnya. Di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, ini tafsirnya ini adalah maksudnya ketika konteksnya perang ya. Jadi ketika perang selesai kan ada harta rampasan perang. Nah, itu kadang-kadang tuh ada yang tidak jujur ya. Jadi si harta rampasannya itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada Rasul. Jadi diserahkan semua kepada Rasul, dikumpulkan lalu Rasul yang membagikan secara adil gitu kan. Nah, kadang ada yang dia simpan sendiri gitu, harta rampasan disimpan, jadi tidak semuanya diberikan pada Rasul gitu. Nah, itulah maksud dari ayat ini, janganlah mengkhianati Allah dan Rasulnya, maksudnya jangan dikorupsi tuh si harta rampasan perangnya gitu kan, gitu guys. Jadi dari zaman Nabi pun sudah ada ya perihal gulul atau korupsi itu. Oke, dan ini diingatkan gitu, jangan mengkhianati Rasul gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi koruptor itu akan dipermalukan ya di akhirat ya. Jadi lebih lanjut di Al-Quran surat Al-Imran 161, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Nah, maksudnya barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Nah, jadi guys, ketika kita jadi perang nih, pada zaman Nabi itu kan perang, ada harta rampasan perang ya, ketika kau menang tuh kan. Nah, kalau harta rampasannya itu dikorupsi, ibaratnya dia nggak semuanya diserahkan pada Nabi kan. Ada, kalau dia korupsi misalnya jaket ya, jaket diambil sendiri tuh. Nah, itu nggak, nanti si jaketnya itu akan menjadi api neraka gitu. Akan membakar si badannya itu gitu guys. Oke. Lalu Nabi tidak akan memberikan syafaat ya pada koruptor. Jadi Nabi mengingatkan para sahabat bahwa beliau tidak akan memberikan syafaat pada siapapun yang korupsi. Jadi gini guys, maksudnya, jadi ketika kita meninggal, misalnya meninggal terlalu setelah melewati alam kubur ya, kan dibangkitkan lalu ada perhitungan amal baik dan amal buruk. Andai lebih banyak amal buruk ya dibanding amal baiknya, kan masuk neraka nih. Nah, beberapa orang itu akan diberikan syafaat oleh Nabi, yaitu pertolongan. Nah, namun Nabi tidak akan memberikan syafaat atau pertolongannya jika dia itu korupsi atau gulul. Jadi tidak akan ditolong sama sekali. Jadi benar-benar termasuk dosa besar ya guys. Lanjut. Nah, ini guys, jadi harta yang dia korupsikan itu akan dipikul di akhirat. Contoh nih, jika dia korupsi emas dan perak ya, emas tersebut akan dipikul di pundaknya selamanya guys. Jadi itu semakin banyak emasnya atau perak yang dia korupsi,
nanti akan dipikul di pundaknya gitu, jadi dibawa terus. Nah, dicontohkan juga jika unta, kuda, kambing maupun kain itu akan dipikul. Jadi ini zaman dulu tuh kan kadang sahabat tuh korupsinya tuh unta. Jadi dia misal gini, dipercayakan kepada dia unta untuk hasil rampasan perang ya. Jadi unta, kuda, kambing kan ada tuh, karena zaman dulu kan begitu. Misal dia merampasnya dapat untanya 5, tapi ngakunya 3 gitu guys. Jadi yang diserahkan ke Nabi cuma 3, sisanya kan duanya tuh misalnya diambil dia sendiri. Nah, untanya ini bakal dia pikul guys di akhirat. Jadi ngeri lah, bayangin membawa unta di pundak gitu kan, atau bawa kuda, kalau misalnya kuda gitu kan, atau kambing, kan itu berat ya. Sambil mereka itu mengeluarkan suara yang kencang katanya, mengeluarkan suara kencang, dipikul di pundak gitu kan di akhirat nanti gitu. Bahkan peneliti sekalipun akan dipikulnya di akhirat, tidak yang terlewat. Nah, jadi Nabi pun bersabda ya, bahwa andai peneliti pun yang dikorupsi, yang gulul, itu akan dipikul, dibawa di akhirat tuh, jadi tidak ada yang terlewat. Ibaratnya ya orang jadi tahu juga kan di akhirat nanti tuh, jadi malu lah ibaratnya. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang mengerikan nih. Jadi sekecil apapun harta umat yang digelapkan, seorang koruptor akan menghalanginya masuk surga, sekalipun dia mati syahid guys. Jadi di Islam ini level tertinggi itu adalah mati syahid. Jadi kalau kita mati syahid, kita itu masuk surga VIP guys. Jadi nggak perlu menunggu kiamat. Jadi kalau seorang mati syahid, dia langsung masuk surga, benar-benar VIP lah. Nah, namun seorang koruptor, meskipun dia mati syahid, dia akan terhalang masuk surga karena dia melakukan dosa korupsi. Jadi korupsi ini ternyata termasuk dosa yang besar ya. Walaupun misalnya nilainya yang dia korupsi kecil, itu akan menghalanginya dia masuk surga sekalipun dia mati syahid. Bayangkan betapa besarnya dosa ini. Jadi ya, bagi teman-teman yang punya jabatan, yang apalagi jabatan basah, tak usah tergiur gitu untuk korupsi, karena akan menghalangi masuk surga gitu. Oke, ini saya sumbernya dari Harta Haram ya, Harta Haram Muhammad Kontemporer, karya Erwandi Tarmizi ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.